Suaminya menyamar menjadi ojek online untuk mengungkap perselingkuhan istrinya. Ternyata dia lakukan hal ini. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan, menandakan hari yang baru dimulai. Iko terbaring di tempat tidur, menarik selimutnya lebih erat, berusaha melanjutkan tidurnya. Di sisi lain, Risa sudah bersiap-siap di dapur, menyiapkan sarapan. Hidup sebagai pasangan muda yang baru menikah memang penuh tantangan. Tapi mereka saling mencintai dan berusaha menjalani semuanya dengan penuh kasih. Setelah menyiapkan sarapan, Risa kembali ke kamar untuk membangunkan suaminya. "Ko, bangun, sarapan udah siap," katanya sambil menyentuh lembut bahu Iko. Iko menggerakkan tubuhnya sedikit, lalu membuka mata dengan malas. Pagi-pagi begini, sudah sibuk aja sayang," ujarnya dengan senyum lemah. Meski pekerjaan sebagai buruh bangunan membuat tubuhnya lelah, Iko selalu menghargai upaya Risa dalam menjaga rumah tangga mereka. "Kamu tidur aja lagi, aku harus segera berangkat kerja," balas Risa, mengambil tasnya dan bersiap pergi. Pekerjaan sebagai kasir di sebuah minimarket kecil memang tak seberapa, tapi cukup untuk membantu perekonomian mereka saat ini. Risa keluar dan memesan ojek online melalui ponsel. Sejak Iko jarang mendapatkan proyek, ia harus kembali bekerja demi kelangsungan hidup mereka. Sementara menunggu ojek, ia menatap motor bergigi milik Iko yang terparkir di halaman. Sayangnya, ia tak bisa mengendarai motor tersebut karena hanya bisa menggunakan motor metik. Sesaat kemudian, ojek online tiba. "Selamat pagi Mbak Risa, ke minimarket seperti biasa ya?" sapa pengemudi ojek dengan ramah. "Pagi Pak, iya ke minimarket seperti biasa," jawab Risa dengan senyum, lalu naik ke motor dan berangkat ke tempat kerja. Dalam perjalanan, pikirannya melayang pada Iko. Ia tahu suaminya merasa tidak enak hati karena dirinya harus bekerja lagi. Tapi ia juga tahu bahwa Iko sudah berusaha sekuat tenaga. Di rumah, Iko akhirnya bangun dan duduk di meja makan, menikmati sarapan yang disiapkan Risa. Sambil makan, pikirannya melayang jauh. Sejak teknologi semakin maju dan mesin-mesin menggantikan tenaga manusia, lapangan pekerjaan untuk buruh bangunan seperti dirinya semakin menyusut. Ia merindukan hari-hari ketika pekerjaan datang bertubi-tubi, sampai ia harus menolak beberapa proyek. Siang harinya, Iko pergi ke warung kopi di ujung jalan, tempat ia biasa berkumpul dengan teman-temannya yang juga buruh bangunan. Di sana mereka saling berbagi cerita tentang kesulitan yang mereka hadapi dalam mencari pekerjaan. "Kita harus bagaimana kok? Lapangan kerjaan semakin sedikit," keluh salah satu temannya. Iko mengangguk, memahami kekhawatiran mereka. Aku juga nggak tahu. Tapi kita harus tetap semangat. Mungkin kita bisa cari pekerjaan sampingan dulu, atau belajar keterampilan baru." Hari-hari berlalu dengan cepat. Setiap pagi Risa berangkat kerja naik ojek online. Dan setiap malam ia pulang ke rumah dengan senyum. Meski lelah, Iko di sisi lain terus mencari cara untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Ia mulai belajar keterampilan baru dari internet, berharap bisa menemukan pekerjaan yang lebih stabil. Suatu malam setelah Risa pulang kerja,
Ia diantar oleh seorang teman laki-lakinya, Andi, yang juga bekerja di minimarket yang sama. Ketika motor berhenti di depan rumah, Iko yang sedang duduk di teras rumah memperhatikan dengan seksama. "Terima kasih ya Andi, kamu baik banget mau nganterin aku pulang," kata Risa sambil turun dari motor. "Sama-sama Risa, kalau butuh bantuan lagi bilang aja," jawab Andi dengan senyum. Iko berdiri dan berjalan mendekati mereka. "Makasih Andi, sudah repot-repot nganter istri saya," ujarnya dengan nada datar, mencoba menyembunyikan perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul. "Ah, nggak apa-apa kok, aku senang bisa bantu," balas Andi sebelum pamit dan pelaju pergi. Risa menatap Iko dengan sedikit cemas. "Kok, maaf ya, aku tadi nggak sempat pesan ojek online, jadi Andi tawarin buat nganterin." Iko menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Nggak apa-apa sayang, aku cuma khawatir aja. Kamu baik-baik kan?" Risa tersenyum, berusaha menenangkan suaminya. "Iya, aku baik-baik aja. Ayo masuk, aku udah siapin makan malam." Malam itu mereka duduk bersama di ruang tamu setelah makan malam. Iko menatap Risa dengan mata penuh cinta dan rasa terima kasih. "Risa, aku mau berterima kasih karena kamu selalu mendukung aku. Aku tahu ini gak mudah, tapi kita pasti bisa melewati semuanya." Risa tersenyum, menggenggam tangan Iko. "Kita ini tim kok. Selama kita bersama, aku yakin kita bisa menghadapi apapun." Iko mengangguk, membalas senyum Risa sembari mengajak wanita itu masuk ke dalam rumah. Selama Risa bekerja, Iko mengambil alih tugas rumah. Perlahan-lahan mencoba mencuci piring, menyapu, mengepel, mencuci baju, bahkan memasak walaupun pada akhirnya akan membeli makanan di warung. Akan tetapi, perasaan Iko ketika melihat Andi mengantar Risa seolah gelisah akan sesuatu. Iko tidak tahu gelisah akan apa, tapi sungguh membuatnya tidak tenang. Dan benar saja, beberapa kali semenjak malam itu, Andi kerap mengantar Risa pulang. Memang tidak Iko pertanyakan, karena mungkin Risa akan memberinya alasan. Namun sesampainya di dalam rumah, tidak ada satu kalimat pun yang membahas Andi dengannya. "Besok gajian kan?" Iko memastikan. "Gimana kalau kita jalan-jalan? Me time bareng buat refreshing setelah sibuk kerja. Gimana?" Risa duduk di meja makan, mengambil air putih lalu meminumnya 3 kali tegukan. "Enggak ah, mau di rumah aja, capek." Iko mengangguk paham, turut duduk di samping Risa, menunggu istrinya mulai mengambil makan untuk makan malam. Namun selang beberapa menit ia berdiri, Iko bingung menatap Risa yang beranjak sembari membawa seragam kerjanya. "Gak makan malam dulu?" Iko menahan lembut lengan Risa sambil tersenyum. Akan tetapi Risa menarik lengannya, menggeleng kepala sembari melangkah pergi, meninggalkan satu kalimat untuk Iko. "Aku udah makan di tempat kerja." Iko terdiam, menatap punggung Risa yang menghilang di balik pintu kamar. Ia menggeram, merasa kecurigaannya semakin besar terhadap Andi. Tangannya terkepal erat dengan penuh emosi dan cemburu. Iko terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman. Beberapa minggu terakhir ada sesuatu yang aneh dengan Risa, istrinya. Perlakuan Risa berubah. Ia lebih sering melamun dan terkadang tersenyum sendiri saat melihat ponsel. Iko mulai mencurigai ada sesuatu di balik perubahan ini. Dan entah mengapa, perasaan itu semakin kuat saat Andi, teman kerja Risa, tiba-tiba sering disebut-sebut dalam obrolan sehari-hari mereka. Pagi ini Iko nekat untuk menyelidiki. Ia berpura-pura tidur,
matanya setengah terpejam, mengamati Risa yang sedang bersiap-siap untuk bekerja. Risa mengendap-endap keluar rumah, berusaha tidak membangunkan Iko. Dari balik jendela kamar, Iko mendengar suara Risa berbicara dengan seseorang di luar. Suara itu familiar, suara pria yang tak asing lagi, suara Andi. Iko segera bangkit dari tempat tidur dan mengintip dari celah jendela. Ia melihat Andi berdiri di depan rumah, mengenakan jaket motor. Risa mengambil helm dari tangan Andi dan dengan cepat mengenakannya. Andi menjemput Risa dengan motornya, dan keduanya melaju pergi bersama. Iko tahu pasti rumah Andi berada di arah yang berlawanan dari rumah mereka. Kecurigaannya semakin menjadi-jadi. Apa sebenarnya yang terjadi antara Risa dan Andi? Merasa tak bisa membiarkan ini begitu saja, Iko memutuskan untuk bertindak. Ia segera menelpon teman-temannya, Ucup, Bagus, dan Setia. Mereka bertiga biasanya bermain kartu sampai pagi. Jadi Iko yakin mereka masih terjaga. Tak lama kemudian, Iko sudah berada di rumah Ucup, menceritakan segala kegelisahannya. Ini nggak bisa dibiarin kok. Kalau dibiarkan, bisa jadi parah, kata Setia serius. Aku setuju, sahut Bagus. Kita cari cara buat ungkap semua ini. Ucup, yang tampak paling tenang, mengusulkan ide yang tidak biasa. Gimana kalau kamu jadi ojek online? Kamu bisa mantau mereka tanpa ketahuan. Iko terdiam sejenak. Ide itu terdengar gila, tapi mungkin ini satu-satunya cara. Ucup bahkan meminjamkan seragam ojek online miliknya. Aku mau istirahat dulu habis minum alkohol semalam. Pakai aja seragamku, kata Ucup. Dengan seragam ojek online yang sedikit kebesaran, Iko siap menjalankan rencananya. Pagi itu, Iko memacu motornya, berbaur dengan deretan ojek online lainnya, mengawasi rumah Andi dari kejauhan. Ia berusaha menebak rute yang biasa Andi tempuh untuk menjemput Risa. Tak butuh waktu lama, Iko melihat Andi keluar dari rumahnya, menunggangi motor dan menuju ke arah rumah Iko. Benar saja, Andi kembali menjemput Risa. Iko mengikuti dari kejauhan, memastikan tidak ketahuan. Mereka berhenti di sebuah kafe kecil di pusat kota. Iko memarkir motornya tak jauh dari sana, berpura-pura menunggu orderan. Dari balik helmnya, Iko melihat Risa dan Andi duduk berhadapan, berbincang dengan hangat. Ada sesuatu di antara mereka yang membuat hati Iko semakin perih. Ia merasa hatinya terkoyak, namun ia tahu harus tetap kuat untuk mengungkap kebenaran. Setelah beberapa hari menyamar sebagai ojek online, suatu pagi Iko mendapat notifikasi yang membuat jantungnya berdegup kencang. Pesanan masuk atas nama Risa, meminta jemputan dari rumah mereka menuju kantor. Iko merasa ini kesempatan emas untuk mengungkap lebih banyak. Dengan cepat, Iko menerima pesanan itu dan melaju menuju rumah. Sesampainya di depan rumah, Risa yang sudah siap dengan helm di tangan terlihat sedikit terkejut melihat Iko. Mas Iko? Tanyanya ragu. Iko tersenyum pahit di balik helm berusaha tetap tenang. Ya, kebetulan saya yang dapat pesanan, jawabnya singkat. Risa naik ke motor dan mereka melaju ke kantor Risa. Sepanjang perjalanan, Iko berusaha menahan berbagai pertanyaan yang berkecamuk di benaknya. Sesampainya di kantor, Risa turun dan mengucapkan terima kasih singkat sebelum bergegas masuk. Iko hanya bisa menghela nafas panjang,
merasa semakin bingung dan terluka. Sebelum benar-benar masuk, Risa dihampiri oleh Andi. Sepertinya Andi berada di belakang motor Iko tadi, seperti yang Andi katakan. "Riz, kamu naik ojek lagi?" Andi terlihat khawatir, mengambil tangan Risa lalu mengusapnya. Tahu kalau Iko belum pergi, Risa segera melepaskan tangan Andi. "Iya, aku gak mau ngerepotin kamu terus." Andi menggeleng. "Lebih baik direpotin kamu terus daripada kejadian itu terulang lagi. Aku takut kamu kenapa-napa, Riz. Jangan bikin aku khawatir. Aku suka kamu, walaupun kamu udah punya suami, tapi aku tetap menyukaimu." Risa melotot terkejut. Ia sadar bahwa Andi menyukainya, tapi ia tidak menyangka Andi akan mengungkapkannya sekarang. Seketika Risa melirik Iko yang bergegas menghidupkan motornya dan melaju pergi. Risa menghela nafas. "Aku tahu, Di, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Banyak wanita yang berharap sama kamu. Jangan menghabiskan waktumu untuk aku yang jelas tidak akan menerimamu. Aku punya suami. Aku mencintai Iko." Risa dengan bijak memberitahu, menepuk bahu Andi untuk memberi kekuatan lantaran ditolak olehnya. Hari itu Iko kembali ke rumah Ucup, menceritakan kejadian pagi tadi. "Aku benar-benar gak tahu harus gimana lagi," kata Iko putus asa. "Tenang kok, jangan menarik kesimpulan dulu. Kita pasti bisa ungkap semuanya," kata Ucup sambil menepuk bahu Iko. Hari-hari berikutnya, Iko terus menjalankan perannya sebagai ojek online, mengawasi setiap gerak-gerik Risa dan Andi. Hingga suatu pagi, Risa dan Andi dekat seperti biasanya, walaupun Risa berusaha menjaga jarak. Ia tampak menghargai Iko sebagai suaminya. Iko menarik nafas panjang saat matanya tertuju pada jam dinding yang menunjukkan pukul 7 malam. Ia baru saja pulang dari rumah Ucup setelah mengembalikan jaket serta motor temannya itu. Hatinya gundah, pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan Risa bersama Andi. Ia tidak ingin terlalu larut dalam pikiran negatif. Malam ini ia berniat menanyakan perihal hubungan Risa dengan Andi. Di dapur, Iko meletakkan kotak makan yang telah ia siapkan di meja makan. Satu persatu makanan ditata di dalam mangkuk. Lalu ia menyiapkan piring dan sendok garpu dengan rapi. Semuanya siap, Iko hanya tinggal menunggu kepulangan Risa. Ia terus mengintip keluar jendela, berharap kali ini Risa tidak diantar oleh Andi. Ia tahu betul bagaimana hatinya akan meledak jika melihat Andi datang lagi. Beberapa saat kemudian, suara motor terdengar mendekat. Iko mengintip lagi, dan hatinya sedikit tenang melihat Risa turun dari ojek online. Pintu depan terbuka, dan Risa masuk dengan senyuman lelah. "Hai," sapa Iko datar, berusaha menutupi kegelisahannya. "Hai juga," balas Risa sambil melepas sepatu. "Kenapa kamu tidak menarik penumpang ojek online malam ini?" Iko mengerutkan kening, mencoba mengerti maksud pertanyaan Risa. Aku ingin menyiapkan makanan malam buat kita." Risa tersenyum kecil. "Aku berharap bisa dijemput olehmu, tapi ternyata aku harus memesan ojek online lagi." Mendengar itu hati Iko berbunga-bunga, namun ia masih harus bersikap dingin. Ia tidak bisa begitu saja melupakan apa yang mengganggu pikirannya selama ini. "Aku ingin bertanya sesuatu," kata Iko serius, menatap mata Risa dengan tajam. "Apa hubunganmu dengan Andi?" Risa terdiam sejenak, lalu menatap Iko dengan raut wajah sedikit bingung. "Andi, kami hanya teman biasa, Iko." "Kalau hanya teman, kenapa dia terus menjemput dan mengantarmu?" tanya Iko. Nada suaranya sedikit penuntut. "Aku tidak suka melihat kalian bersama.
Risa menarik nafas panjang. Pandangannya jatuh ke lantai sejenak. Ia tampak ragu-ragu untuk menjawab, tetapi akhirnya ia bicara. Iko, ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Suatu malam, saat aku hendak pulang dan memesan ojek online, aku mendapat tukang ojek yang tidak baik. Iko terkejut mendengar kata-kata Risa. Apa maksudmu? Dia hampir saja melecehkanku di depan minimarket. Lanjut Risa, suaranya sedikit gemetar. Beruntung Andi kebetulan lewat dan segera menolongku. Perasaan bersalah mulai merambat dalam hati Iko. Wajahnya yang tadi dingin berubah menjadi penuh penyesalan. Ia merasa begitu bodoh telah mencurigai Risa dan Andi. Risa, maafkan aku tidak tahu. Risa menggeleng, meletakkan tangannya di atas tangan Iko. Tidak apa-apa Iko, aku mengerti kenapa kamu curiga. Tapi percayalah, Andi hanya teman yang menolongku. Aku lebih suka dijemput olehmu, bukan orang lain. Iko menatap Risa dalam-dalam, merasa lega sekaligus malu atas kecurigaannya. Ia meraih tangan Risa dengan lembut. Mulai sekarang, aku akan lebih sering menjemputmu. Aku janji. Risa tersenyum manis. Terima kasih Iko, aku tahu kamu bisa mengerti. Malam itu, suasana di meja makan berubah menjadi hangat. Mereka menikmati makan malam bersama dengan perasaan yang lebih tenang dan hati yang lebih dekat. Iko menyadari betapa pentingnya kepercayaan dalam hubungan mereka. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menjaga dan melindungi Risa dengan sepenuh hati. Kabar mereka berbaikan sampai ke Ucup, Bagus, dan Setia. Mereka turut bahagia ketika pasangan suami istri itu sudah berhubungan baik kembali. Bahkan ketika mereka berkumpul, salah satu dari mereka akan memulai mengejek Iko, lantaran pria seperti Iko mudah cemburu, suka berpikiran negatif, dan mudah marah. Dengan malu-malu Iko mengakui itu, tapi ia menyangkal bahwa sifatnya itu hanya ketika berkaitan dengan Risa saja. Karena Risa adalah wanita yang dicintainya. Seketika teman-teman Iko seperti baru saja diceramahi oleh budak cinta.